Nah, uh, Bapak Ibu, kita hari ini bahas 3 elemen berpikir kritis, ya, dan ini sebenarnya 3 pertemuan, Bapak Ibu. Ya. 3 pertemuan, tapi dibuat jadi satu supaya kita maksimal di latihan. Dan apa saya mau katakan bahwa disinilah yang membuat kita berbeda model berpikir kritis kita dari model berpikir kritis umumnya. Ya. Jadi apa namanya, kalau Bapak Ibu ikuti materi pertama, saya sudah bahas bahwa banyak sekali kesalahpahaman berkaitan dengan berpikir kritis. Ya, orang dengan mudah menyamakan berpikir kritis itu dengan orang yang suka ngeyel, orang yang suka bolak-balik logika, ya, orang yang tidak mudah menerima pendapat orang, ya, sehingga ya orang-orang seperti Rocky Gerung lalu dijadikan contoh sebagai pemikir kritis yang hebat. Ya. Nah, dalam model ini justru gaya-gaya seperti Rocky Gerung dan yang biasa kita lihat di tokoh-tokoh publik, ya, itu justru menggambarkan kebalikan dari berpikir kritis. Jadi itulah mengapa kami memilih model Paulian, karena itu memberikan perbedaan yang besar pada pengertian berpikir kritis. Nah, apa namanya, ya sebagai biasa, ya, jadi ada 3 purpose dalam materi ini, ya, pertemuan kita hari ini, yaitu menjelaskan 3 elemen pokok berpikir kritis, lalu tautan atau hubungan antara elemen-elemen itu, dan melatih, ya, bagaimana menerapkannya di dalam katakanlah kegiatan akademik. Jadi dalam mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Nah, tentu yang ketiga ini tidak selesai di sini, karena materi selanjutnya semua merupakan bagian dari latihan untuk penerapan berpikir kritis. Nah, untuk memudahkan, saya biasa menggunakan metafor bangunan. Ya. Jadi berpikir kritis itu juga sebuah bangunan penalaran, ya, kita sebut bangunan penalaran. Oleh karena itu dia tidak berbeda juga dengan memahaminya dari aspek bangunan fisik. Ya. Kita ambil saja contoh rumah. Ya. Nah, kalau misalnya saya bertanya apa yang membuat sebuah atau unsur-unsur pokok apa yang harus dimiliki untuk sebuah bangunan disebut rumah. Ya. Tentu kita semua tahu, ya, bahwa sebuah rumah, ya, dia harus memiliki misalnya fondasi. Ya. Tidak ada rumah yang tidak punya fondasi, kan gitu, ya. Jadi tanpa fondasi sebuah rumah tidak bisa. Ya. Nah, itu unsur pokok yang pertama. Unsur pokok yang kedua tentu harus ada tiang-tiang penopang. Tidak ada rumah yang digantung saja di langit dan tidak punya tiang penopang. Nah, itu adalah unsur pokok yang kedua. Ya. Dan mungkin yang ketiga misalnya adalah atap. Ya. Nah, atap itu juga tidak ada rumah yang tidak punya atap. Ya. Artinya ada saja kalau rumah yang belum selesai dibangun atau rumah yang sudah rusak sehingga tidak digunakan lagi. Ya. Nah, tetapi secara prinsip rumah harus memiliki fundamen, ya, fondasi, ya, tiang-tiang penopang, atap. Ya. Dan saya kira pintu, ya, jendela mungkin bisa saya tidak punya jendela, oke lah, ya, tapi pintu sudah pasti harus memiliki. Ya. Nah, artinya sebuah bangunan itu disebut rumah kalau dia memiliki setidak-tidaknya 4 unsur pokok ini, tidak boleh kurang salah satu pun. Ya. Fondasi, tiang penopang, atap, dan pintu. Ya. Tidak bisa kurang, tidak ada rumah yang tanpa pintu, tidak ada rumah yang tanpa fondasi, tidak ada rumah yang tanpa atap, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, tetapi tentu kalau dia sudah terpenuhi semua unsur-unsur itu, belum menggambarkan rumah itu kokoh atau tidak, ya. Jadi kita kalau lihat semua bentuk rumah macam apapun juga, dia memenuhi 4 syarat tadi, minimal 4 syarat minimal tadi, ya. Nah, biarpun rumah-rumah kayu seperti ini, ya, tetapi ya tetap dia butuh fondasi, paling tidak tanah yang kuat, ya.
Tidak mungkin dibangun di atas pasir misalnya, tidak bisa ya. Nah, tapi kita tahu bahwa kalau sudah terpenuhi semua syarat-syarat utama dari bangunan rumah itu belum membuat sebuah rumah menjadi rumah yang kokoh, rumah yang standar, rumah yang nyaman. Nah, syarat berikutnya adalah bahwa semua unsur-unsur pokok itu membutuhkan standar, standar tertentu. Misalnya, fondasinya kita pakai standar apa? Standar apa, beton atau apa namanya, batu kali, ya, batu gunung, atau apa namanya, tanah, ya, tapi tentu tanah yang kuat misalnya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi standar fondasinya ya. Berbeda lagi dengan standar misalnya tiang penopang. Ya. Tiang penopangnya apakah beton atau kayu hitam atau bambu atau apa ya. Itu harus bisa standar juga ya. Nah, demikian juga misalnya apa namanya, atap ya, atapnya juga ya, kita apakah kita gunakan baja ringan atau bambu atau kayu atau apapun. Prinsipnya adalah semua unsur-unsur pokok tadi harus memiliki, masing-masing memiliki standar ya. Tidak ada apa namanya, tidak ada yang asal bangun kan gitu ya, harus punya standar. Oke lah, kalau masalah keuangan lalu kita pertimbangkan standar minimal, itu soal lain ya. Tapi sudah jelas membutuhkan standar, baik dari rumah-rumah tradisional, rumah-rumah yang paling sederhana sampai rumah-rumah atau gedung-gedung mewah ya, dia tetap membutuhkan standar. Bahkan makin mewah, ya makin rumit sebuah bangunan, tentu dia butuh standar yang lebih baik. Nah, di sini kita sudah lihat ada dua elemen ya. Elemen pertama adalah unsur-unsur pokok untuk membangun atau membuat bangunan itu. Yang kedua, standar dari setiap unsur pokok itu. Dan yang ketiga, saya sebut dengan faktor etika dan estetiknya ya. Faktor kemanfaatan dari rumah itu ya. Apakah gunanya sebuah rumah? Ya, apakah rumah itu hanya sekedar untuk berlindung dari panas dan dingin, atau rumah itu punya fungsi yang lebih luas? Misalnya yang kita biasa dengar ya, sejak kecil, rumahku adalah istanaku ya, tempat yang nyaman untuk membangun generasi, untuk menciptakan budaya ya, untuk apalagi untuk hal-hal yang lebih besar ya, membangun apa namanya, kebahagiaan dan seterusnya ya. Jadi dia punya fungsi-fungsi yang katakanlah metafisik ya, fungsi-fungsi yang tidak berkaitan dengan bangunannya ya. Nah, apapun tujuannya itu tentu dia akan menentukan apa namanya, bentuk ya, atau nilai estetik dari bangunan, luasnya termasuk juga akan ditentukan oleh manfaatnya. Nah, di sini kita sudah lihat 3 elemen kunci dari sebuah bangunan, yaitu unsur-unsur, standar untuk setiap unsur itu, dan kemanfaatannya. Nah, sekarang kita lihat bahwa hal yang sama terdapat di dalam bangunan penalaran. Ya, ketika kita bernalar, sebenarnya kita sedang, saya katakan begini, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, kita adalah arsitek pemikiran ya. Sebagai makhluk berpikir, maka kita adalah arsitek pemikiran. Nah, sebagai arsitek, ya, kita sedang membangun nalar, apapun yang kita lakukan. Apakah kita sedang berbicara atau menulis, ya, karena penalaran kan hanya bisa diekspresikan lewat tulisan dan orasi, ya. Nah, itu kita sedang membangun nalar. Ya. Nah, karena itu dia harus memiliki elemen-elemen, ya, elemen kunci, 3 elemen kunci tadi, ya, yaitu unsur pokok penalaran, standar-standarnya yang disebut dengan standar intelektual, dan kebajikan intelektual. Ya. Ini fungsi nilai etika dan estetikanya ada di wisdom. Ya. Nah, unsur-unsur pokok itu harus menerapkan standar. Ya. Artinya sama seperti bangunan tadi ya, unsur-unsur bangunan itu harus menerapkan standar tertentu. Ya. Nah, standar-standar itu digunakan, ya, unsur dan standar itu digunakan untuk ya membangun kebajikan intelektual atau wisdom. Ya. Nah, kebajikan intelektual itu sendiri dia kembali menampakkan profil ya atau performance, kinerja
penalaran. Ya. Jadi kalau kita berbicara berpikir kritis, maka dia cakupannya tiga-tiganya. Ya. Unsur pokoknya harus ada, standarnya terpenuhi, dan juga kebajikan intelektualnya. Ya. Nah, mari kita lihat di gambar sebelah kanan ini. Ya. Ini boleh kita sebut dengan model berpikir kritis UKSW. Ya. Model ini sebenarnya kita modifikasi dari modelnya Richard Powell. Ya. Sebenarnya model boleh dikatakan secara struktur ya, kita hanya membalik saja ya. Kalau di dalam Richard Powell itu standar intelektualnya ada di nomor 1 ya. Lalu ini di 2, kita hanya balik saja karena dengan logika bangunan tadi, lalu supaya mudah dipahami, maka unsur-unsur pokoknya ada di nomor 1 ya. Jadi sama seperti bangunan tadi yang ada fondasi, tiang penopang, pintu, atap, maka dalam bangunan penalaran ada 8 unsur ya. Unsur utama, unsur pokok yang tidak boleh kurang ya dalam melakukan sebuah penalaran ya. Yaitu pertama purpose ya. Tidak ada orang bicara atau orang menulis tanpa purpose. Ya. Purpose menjadi faktor kunci di dalam bernalar. Ya. Nah, demikian juga ketika kita membaca atau mendengarkan seperti saat ini Bapak Ibu mendengarkan saya, yang harus kita tangkap dari bacaan atau dari sebuah orasi adalah purpose. Ya. Purpose-nya apa? Lalu yang berikut, masalah apa sebenarnya yang hendak dibahas? Ya. Pertanyaannya apa? Permasalahannya apa? Karena tidak ada orang yang menulis atau berbicara tanpa ada sesuatu lalu tiba-tiba menulis dan berbicara ya. Bahkan dalam keseharian pun ketika kita berbicara dengan seseorang di samping kita, tentu ada hal tertentu yang mau kita tanyakan misalnya atau sampaikan. Itu adalah purpose dan sekaligus pertanyaan ya, atau permasalahan. Lalu yang berikut konsep kunci. Ya. Konsep kunci ini adalah apa yang sedang kita bicarakan, ya. Apa yang menjadi bahan kita untuk bicara atau menulis. Ya. Nah, konsep kunci ini Bapak Ibu, ini dalam latihan biasanya banyak yang salah ya, keliru ya untuk membedakan antara konsep dan informasi. Oke lah, mungkin secara teori bisa diperdebatkan, tetapi yang muncul di sini adalah semacam kita sepakati ya, supaya menjadi bahan kita dalam memastikan tulisan kita lengkap dengan elemen unsur-unsur inti ini. Ya. Nah, konsep yang dimaksud konsep kunci di situ adalah sesuatu yang didefinisikan. Ya. Itu selain definisi juga teori, ya. Paradigma. Prinsip-prinsip ilmiah, hukum ilmiah, itu semua model filosofis, itu semua masuk dalam konsep, ya, kategori konsep. Jadi kalau misalnya ketika kita membaca dalam critical reading, yang nanti di akhir sesi ini kami sudah siapkan tulisan dibagi kepada Bapak Ibu untuk lakukan critical reading, ya nanti minggu depan kita bahas. Ketika diminta untuk mengidentifikasi konsep kunci, maka yang dicari di situ adalah teorinya, teori apa yang digunakan, atau definisinya apa, atau model filosofis apa yang digunakan, paradigmanya apa, paradigma apa yang digunakan, hal-hal sekitar itu yang abstrak ya, itu masuk dalam kategori konsep. Ya. Nah, lalu yang berikut adalah informasi. Nah, informasi lebih luas lagi ya, masuk dalam kategori informasi itu adalah data ya. Pengalaman, contoh kasus, hasil penelitian, statistik, ya itu semua masuk dalam kategori informasi. Ya. Jadi kalau konsep ini bersifat abstrak, ya, maka informasi semuanya bersifat empirik. Ini adalah evidence, ini adalah bukti, fact, ya, itu ada dalam informasi. Ya. Jadi ini unsur pokok keempat dalam sebuah bangunan penalaran. Unsur pokok yang berikut adalah asumsi. Ya. Asumsi ini Bu Karlina sebut dengan rancah ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan bangunan-bangunan bertingkat itu kan ada rancah, ada bambu-bambu yang dipasang atau papan sengon ya untuk memperkuat temboknya ya, sebelum kering ya baru dibuka. Itu asumsi ya. Jadi asumsi itu tidak
tidak eksplisit di dalam tulisan maupun di dalam pembicaraan, tetapi dia menopang statement atau proposisi-proposisi tertentu. Ya. Ya. Kita misalnya ambil contoh, ya, kalau Bapak Ibu memilih mengikuti workshop siang ini dan ada yang tidak memilih, di balik keputusan itu ada asumsi yang membuat Bapak Ibu memutuskan untuk begini atau begitu. Ya. Nah, asumsi itu tidak eksplisit, tidak muncul, tetapi dialah yang menyebabkan kita bersikap secara tertentu. Nah, dalam pembicaraan atau dalam tulisan, asumsi-asumsi ini tidak secara eksplisit muncul, tetapi kita sebagai asesor, ya, jadi membaca atau mendengarkan, kita sebenarnya sedang melakukan assessment terhadap bangunan penalaran orang lain, ya, lewat tulisan atau lewat orasi. Sekarang Bapak Ibu sedang melakukan assessment terhadap terhadap bangunan penalaran saya, ya, yaitu Bapak Ibu lakukan critical listening dan saya lakukan critical speaking. Nah, asumsi itu adalah hal yang katakanlah misalnya mengapa materi ini muncul, ya tentu asumsinya dalam materi ini menjadi penting bagi warga akademik untuk disampaikan. Jadi itu tidak terkatakan, tetapi itulah yang membuat materi ini muncul, menjadi alasan mengapa materi ini muncul. Nah, kalau Bapak Ibu membaca, ya, atau mendengarkan, asumsi-asumsi ini perlu diungkap, perlu disingkap. Karena apa? Asumsi yang keliru itu bisa membawa kepada kesimpulan yang keliru dalam tulisan, ya, atau dalam pembicaraan. Karena itu asumsi harus disingkap. Lalu yang berikut kesimpulannya. Nah, kesimpulan atau inferences itu adalah ada dua hal yang kita, atau tiga, ya, yang kita buat berkaitan dengan kesimpulan. Dan sejumlah karya ilmiah di kampus ini kami telah katakan observasi, membaca, kita masih banyak keliru soal kesimpulan, ya, dalam tulisan ilmiah. Kesimpulan itu ada 3 atau 4 hal terkait. Yang pertama, kesimpulan itu adalah jawaban tuntas terhadap question, ya, jawaban yang tegas terhadap question, ya, atau statement yang menyatakan tercapainya purpose, ya. Itu pertama dari kesimpulannya. Yang kedua, kesimpulan itu adalah hasil interpretasi terhadap data, ya, terhadap informasi, ya. Jadi kesimpulan itu banyak kali kita lakukan. Kalau saya lihat di dalam skripsi maupun tesis, ya, di sini di UKSW sini, ada yang kesimpulannya terlalu luas, ya, terlalu lebih besar daripada ketersediaan data, ya, yang ada. Tapi banyak juga, bahkan lebih banyak lagi yang kesimpulan itu terlalu sempit, ya, datanya kaya sekali, ya, karena dia penelitian, ya, tapi kesimpulannya sangat sempit sekali, ya. Nah, bahkan ada yang ada kecenderungan yang umum, dan ini perlu kita perbaiki di UKSW. Kesimpulan itu dia membuat ringkasan dari pembahasan. Nah, ini suatu yang sudah sangat keliru, ya. Kesimpulan itu pada intinya Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa itu sebenarnya adalah temuan Anda, ya. Temuan Anda karena menulis itu kan kita mengikuti sebuah proses proses inquiry, ya, proses pencarian, proses penelitian, ya, baik literatur maupun penelitian membahas pengalaman atau ya literatur barangkali, ya, itu adalah hasil temuan kita, ya. Kesimpulan selalu harus dipahami sebagai hasil temuan, ya. Nah, nanti kita akan lihat di dalam kaitannya dengan standar, baru kita akan lebih jelas lagi. Tapi prinsipnya kesimpulan adalah temuan Anda, ya. Posisi katakanlah posisi intelektual Anda, dia membangun kinerja intelektual Anda, ya. Jadi kesimpulan itu tidak bisa, saya biasa samakan kesimpulan itu sebagai hasil masakan, ya. Kalau Anda diminta memasak, bahan dasarnya itu adalah informasi, ya. Jadi bahan dasar masakan adalah informasi. Misalnya kalau bahan dasarnya Anda ada di situ, ada daging, ada sayur apa, ya, ada, ya, semua itu ada, lalu Anda buat jadi sebentuk masakan. Kesimpulan adalah tes dari masakan itu, hasil masakan itu adalah kesimpulannya, ya. Jadi dia sudah memasak semua material dasar yang ada itu,
lalu dia menjadi sesuatu yang lain. Dia bukan lagi katakanlah sayur bayam, bukan lagi daging ayam, bukan lagi bumbu apalagi ya tertentu ya. Maaf saya tidak begitu paham masakan sebenarnya. Tapi yang mau dikatakan di situ adalah kesimpulan itu bukan lagi kumpulan dari bahan-bahan dasar yang digunakan, melainkan sesuatu yang sudah diolah menjadi masakan. Ya. Nah, itu kesimpulan. Jadi sari dari bahan-bahan dasar yang digunakan. Atau kaum Epikurean ya, para aliran filsafat ya, Yunani antik ya, membuat metafora yang menarik ya. Kesimpulan itu boleh dikatakan sebagai bahasanya begini, kita memberikan kepada sapi daun-daun yang hijau, ya makanan-makanan yang bergizi ya, bernutrisi ya, lalu hasilnya bukanlah sapi tidak mengembalikan nutrisi daun-daunan atau rumput-rumput hijau yang bernutrisi itu, yang diberikannya adalah susu yang bernutrisi tinggi misalnya ya. Jadi susu itu adalah kesimpulan ya. Dia bukan lagi dalam bentuk bahan dasar yang digunakan, melainkan hasil perasan ya dari bahan dasar. Nah, demikian juga dalam bernalar ya, kesimpulan adalah hasil masakan terhadap data atau informasi yang digunakan. Kalau ada kesimpulan, maka unsur berikut dari bangunan penalaran adalah implikasi dan konsekuensi. Nah, ini juga banyak kerap salah dipahami ya. Implikasi itu adalah runtun logis dari kesimpulan. Ya. Kalau kesimpulannya A, maka runtun logisnya apa? Ya. Logika lanjut ya dari kesimpulan A itu apa? Ya. Tapi kalau konsekuensi, maka dia adalah runtun tindak. Ya. Hal apa yang perlu dilakukan? Kalau kesimpulannya A, maka apa yang perlu kita lakukan? Atau kesimpulan A ditolak, ya maka apa yang implikasi konsekuensi tindaknya apa? Ya. Apa yang perlu dilakukan dalam rangka itu? Ya. Jadi implikasi adalah runtun logis, konsekuensi adalah runtun tindak dari kesimpulannya. Karena itu dia harus terkait dengan kesimpulan. Kalau kesimpulannya tidak jelas, pasti implikasi dan konsekuensinya tidak jelas. Nah, jadi itu unsur yang ke-7 dan unsur yang ke-8 adalah sudut pandang. Kita selalu berbicara atau menulis dari sudut pandang tertentu, ya, dari perspektif tertentu. Tidak bisa orang menulis atau berbicara tanpa perspektif. Bahwa Anda tidak sadari perspektifnya itu soal lain. Tetapi pasti Anda melakukannya dari perspektif tertentu. Nah, itulah 8 unsur pokok dari bangunan penalaran. Ya. Nah, tapi kalau unsur pokoknya sudah terpenuhi, kan belum selesai. Dia harus menerapkan standar-standar. Ya, ya standar-standarnya itu adalah kejelasan, ya clarity, ya, ketepatan, ya itu kita buat akurasi dan presisi, tapi sebenarnya dalam sains ya ilmu-ilmu eksakta sebenarnya akurasi dan presisi punya perbedaan ya. Bagi ilmu sosial mungkin tidak terlalu penting ya. Nah, tapi dalam ilmu eksakta tentu ini lebih sangat bisa dibedakan ya. Lalu standar yang berikut adalah relevansi, kelogisan, aktualitas, kecukupan, kedalaman, keluasan, signifikansi dan fairness ya. Nah, ini kita masih bisa tambah lagi. Jadi Bapak Ibu prinsipnya di dalam standar-standar intelektual ini kami berusaha masukkan nilai-nilai UKSW di dalam standar ini ya. Jadi selain kalau di dalam Richard Powell ada 8 standar ya, kita buat 10 sampai 12 ya. Jadi bisa ditambahkan lagi, Bapak Ibu bisa tambahkan lagi, tapi prinsipnya kita ambil dari nilai-nilai UKSW sebagai standar intelektual. Nanti saya akan tunjukkan di slide berikut bagaimana unsur-unsur penalaran ini menerapkan standar intelektual. Nah, unsur-unsur yang terpenuhi lalu menggunakan standar intelektual yang ada itu dimaksudkan untuk membangun wisdom, ya, membangun kebajikan intelektual. Apa itu kebajikan intelektual? Yang pertama adalah kerendahan hatian intelektual. Ya, ini juga nilai-nilai ini juga kami
apa namanya perkaya ya dari selain dari Richard Paul dan Linda Elder, kami juga perkaya dari nilai-nilai UKSW ya. Ini juga Richard Paul dan Linda Elder sekitar 8 atau 9 ya. Kami buat sampai antara 10 sampai 12 ya. Yang pertama adalah intellectual humility atau kerendahan hati intelektual. Ya. Seorang pemikir kritis atau seorang intelektual harus punya kerendahan hatian. Ya. Yang berikut dia punya kemandirian. Mengapa dia mandiri? Karena dia telah berproses ya dengan standar-standar yang ada ya. Kalau dia sudah bisa memenuhi standar-standar yang ada, akan membentuk orang-orang yang bisa mandiri ya dalam berpikir ya. Dia berani, nanti ada kaitan juga dengan keberanian karena dia membicarakan atau dia menuliskan apa yang telah dia lakukan dengan standar-standar yang ada. Pencarian informasi ya, misalnya informasinya terpenuhi misalnya ya, sehingga kaya. Oleh karena itu dia akan mandiri dalam berpikir. Juga fair-mindedness ya, dia fair-minded artinya dia bersikap adil terhadap perspektif-perspektif yang berbeda sekalipun dengan perspektif yang dia gunakan ya. Dia bisa memahami perbedaan perspektif orang lain ya. Jadi tidak apa namanya mengadili ya perspektif yang lain atau merasa perspektif yang paling benar, apalagi katakanlah mendugu-dugukan orang ya, menganggap orang lain bodoh ya, atau perspektifnya sempit misalnya ya, itu bukan sikap fair-mindedness ya. Jadi kita tetap bisa mempertimbangkan pandangan yang berbeda, tetapi dengan meyakini perspektif kita kuat dan perspektif yang kita gunakan itu kita yakini tidak sekedar meyakini, tetapi karena kita punya kecukupan informasi misalnya ya, artinya syarat-syarat dari dalam unsur-unsur penalaran terpenuhi. Yang berikut tentu punya keberanian intelektual ya. Ini juga sekali lagi berkaitan dengan penguasaan informasi ya, atau proses-proses intelektual yang memenuhi standar-standar sehingga kita berani ya. Keuletan ya. Seorang pemikir kritis harus ulet dalam mencari kebenaran. Ya, kita ingat Pak Noto mengatakan bahwa manusia adalah penyingkap kebenaran, aletheia ya. Nah, sebagai penyingkap kebenaran maka kita harus selalu ulet dalam apa namanya bidang ilmu yang kita geluti ya. Lalu welas asih ya, intelektual empati ya, ini juga nilai-nilai UKSW ya, nilai kasih ya dalam bahasanya Pak Noto ya. Nilai welas asih ini, empati ini juga berkaitan dengan kemampuan dan ini apa namanya modalnya adalah kerendahan hatian intelektual. Ini kemampuan untuk memahami apa namanya katakanlah perspektif yang bertentangan sekalipun ya dengan perspektif yang kita gunakan ya. Jadi bisa mencoba memahami perbedaan-perbedaan yang ekstrim sekalipun ya dalam pandangan-pandangan kita, dalam perspektif kita, dalam kesimpulan-kesimpulan kita itu bisa dipertimbangkan ya. Yang berikut tentu integriti ya, kejujuran intelektual, percaya diri ya, lalu kebajikan epistemik. Kebajikan epistemik ini berkaitan dengan proses ya pencarian bukti atau informasi ya. Proses-proses itu harus betul-betul bijak dalam arti harus jujur ya, termasuk metodologinya bertindak terhadap sumber informasi, pengutipan ya, mengutip pendapat orang ya, sitasi ya, dan lain-lain itu harus dilakukan dengan bijak ya, dalam pengertian jujur. Dan yang terakhir adalah kedermawanan intelektual. Seorang pemikir kritis atau seorang intelektual UKSW harus mudah berbagi teori, berbagi pengetahuan, berbagi keterampilan dengan orang lain, ya, dengan masyarakat. Ya. Nah, berbagi itu sendiri kalau kita perhatikan Bapak Ibu kan sebenarnya justru makin banyak berbagi itu kan makin memperkaya. Ya. Nah, kalau Bapak Ibu lihat dalam apa namanya nilai-nilai UKSW, maka berbagi atau kedermawanan itu sebenarnya dari nilai sosiabilitas. Ya. Sosiabilitas kan membagi kemanfaatan bagi masyarakat ya, itu begitu. Dan misalnya kalau di standar ada kebaruan ya, novelty ini dalam apa dasarnya UKSW Pak Noto sebut dengan aktualitas ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang nomor satu unsur pokok ini adalah tetap ya, 8 ini tidak bisa diotak-atik, ini sudah
unsur pokok bangunan tidak boleh kurang satu pun. Ya. Sama seperti rumah tadi tidak bisa kurang fondasinya atau tiang penopangnya atau pintunya atau atapnya itu tidak mungkin, ya, tidak bisa kurang satu pun. Nah, itu juga dalam unsur pokok penalaran tidak bisa kurang satu apapun. Ini sama persis seperti punya Richard Paul dan Linda Elder, ya, sama persis. Yang berbeda cuma di sini, ya. Di bagian standar itu kita boleh menambahkan atau mengurangkan, ya. Dan di sini kita tambahkan, terutama menyesuaikan dengan nilai-nilai di UKSW. Demikian juga, ya, dalam wisdom atau kebajikan intelektual kita bisa tambah atau kurang, dan di sini kami sudah katakanlah tambahkan, ya, dengan nilai-nilai UKSW. Nah, Bapak Ibu, itu sebenarnya kalau Bapak Ibu ikut pertemuan pertama, saya sudah jelaskan dalam piramida pengetahuan, ya. Jadi yang mau dikatakan adalah proses ini kan berpikir kritis, ya, membantu kita untuk mulai dari unsur pokok penalaran, standar sampai wisdom. Ini sebenarnya untuk mencapai yang ini, ya, piramida pengetahuan, mulai dari realitas keseharian yang didokumentasikan menjadi data, lalu data diinterpretasi menjadi informasi, ya, lalu informasi dihubungkan satu dengan yang lain, melihat polanya, membangun polanya, lalu menjadi knowledge, lalu knowledge yang diinternalisasi menjadi wisdom. Nah, berpikir kritis dengan tiga elemen tadi membantu kita untuk mulai berproses dari menjalani realitas keseharian, ya, memungut atau mendokumentasikan data keilmuan, ya, yang kita geluti, ya, dari realitas ini, lalu menjadi data dan seterusnya sampai wisdom. Itu berpikir kritis membantu kita berproses dari dasar ini sampai ke level tertinggi, yaitu wisdom, ya. Dengan kata lain, Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa, seorang disebut berpikir kritis itu adalah seorang yang memiliki wisdom, ya. Pada akhirnya di situ, ya, puncak tertingginya adalah orang yang memiliki kebajikan intelektual. Dengan kata lain juga, seorang yang disebut berpengetahuan kalau dia memiliki wisdom, ya. Orang yang berpengetahuan adalah orang yang memiliki kebajikan intelektual, ya. Semakin berpengetahuan seseorang, dia semakin bijak, ya. Nah, saya mau katakan bahwa nampaknya, ya, kita di Indonesia agak sedikit terganggu dengan piramid ini, ya. Makin banyak orang berpengetahuan, ya, berapa waktu lalu kalau tidak salah KPK atau dari Kementerian Ristek, ya, yang mengeluhkan bahwa pelaku kejahatan, ya, korupsi itu 60-70% itu adalah sarjana, ya, baik S1, S2 maupun S3. Ya. Ini sangat bertolak belakang dengan piramida pengetahuan, ya. Nah, karena apa? Karena saya kira pertemuan pertama saya sudah jelaskan, kita di Indonesia lebih banyak berkutak-kutik di data dan informasi, ya. Nah, jadi utak-atik mengumpulkan data, lalu menginterpretasi menjadi informasi, tidak pernah masuk sampai ke knowledge. Knowledge ini adalah penemuan teori, ya. Penemuan atau merancang atau menggagas hukum-hukum ilmiah, ya, dengan melihat pola-pola dari informasi yang ada, ya. Kita belum sampai sini, apalagi sampai ke wisdom, ya. Nah, itu sebabnya dengan berpikir kritis membantu kita untuk bergerak, ya, tidak hanya di level data dan informasi, melainkan naik sampai ke level knowledge dan kemudian wisdom, ya. Nah, kita bisa bahasakan secara sederhana dengan ini, kalimat ini, ya. Kita berpikir selalu untuk sebuah tujuan. Tidak ada orang yang berpikir, ya, karena pikiran itu lalu kita ekspresikan dalam bentuk tulisan atau orasi. Tidak ada bentuk lain di luar itu, ya. Bahkan ketika Anda bilang, oh, tapi kan saya kan seorang pematung, ya, pembuat patung atau pembuat gambar misalnya, benar, ya. Patung atau gambar itu juga punya purpose, ya, memenuhi purpose, kan, syarat purpose, kan tidak mungkin dia tidak punya purpose. Bahkan orang masak pun, ya, kita acara pesta atau apa, kita tanya tema pestanya apa kira-kira, ya, tema masakannya, ya, kan itu ada begitu, ya, jadi ada purpose, ya. Jadi ketika kita berpikir selalu untuk sebuah tujuan dan dalam rangka menjawab pertanyaan atau persoalan tertentu, ya. Tidak bisa orang berpikir tanpa persoalan, tanpa pertanyaan, ya, atau tanpa tujuan.
Nah, keduanya, baik tujuan maupun pertanyaan itu didasarkan atas konsep. Ya. Kita tidak bisa berbicara tanpa konsep. Pasti ada konsep untuk kita bicarakan. Ya. Sebab tanpa konsep kita tidak bisa mengatakan apa-apa. Ya. Konsep adalah, katakanlah, representasi dari realitas. Ya. Konsep adalah penamaan terhadap apa yang hendak kita bahas. Ya. Dan karena itu kita gunakan informasi, yaitu data dan fakta, untuk membuat kesimpulan atau penilaiannya. Nah, jadi kita tidak bisa juga membuat kesimpulan dan penilaian tanpa data, tanpa fakta, ya, tanpa hasil penelitian, tanpa contoh-contoh kasus, tanpa pengalaman-pengalaman. Ya. Dan karena ada kesimpulan itu, maka kesimpulan dan penilaian itu maka akan mengarah kepada implikasi dan konsekuensi tertentu. Ya. Nah, dengan model ini Bapak Ibu, maka konsekuensi dan implikasi dari tulisan-tulisan kita maupun dari pembicaraan kita maupun dari karya kita itu disadari, kita sadari sejak awal membuatnya ya. Saya ambil contoh misalnya Bapak Ibu, 2 contoh yang suka saya gunakan. Berapa tahun lalu ya, orang membuat gambar Nabi Muhammad di Perancis itu kan, kita masih ingat itu ya, karikatur ya. Nah, kemudian ya kita tahu apa implikasi dan konsekuensinya. Kerusuhan kan. Nah, itu menurut saya ketika dia membuat itu sebenarnya dia berangkat dari sebuah kesimpulan. Membuat gambar itu sebenarnya sudah sebuah kesimpulan yang dibuatnya. Dia tidak mempertimbangkan implikasi dan konsekuensi dari kesimpulan. Atau mungkin Bapak Ibu masih ingat berapa tahun lalu ada penelitian di Yogyakarta yang cukup heboh yang menyimpulkan bahwa siswi-siswi SMA Jogja 60-70% tidak perawan. Ya. Ini kesimpulan begini, bayangkan itu implikasi dan konsekuensinya kayak apa. Ya. Nah ini yang dimaksud. Jadi dengan berpikir kritis maka setiap kesimpulan kita sadari benar implikasi dan konsekuensinya. Demikian juga ketika kita membaca atau mendengarkan pembicaraan orang, ya, dengan kata lain, ketika kita melakukan critical reading dan critical listening, kita bisa menemukan ya, implikasi dan konsekuensi dari kesimpulan tulisan itu. Ya. Sehingga itu bisa menjadi bahan bagi kita untuk katakanlah memberikan respons, karena itu kan kita sedang lakukan assessment. Ya. Nah, semua itu didasarkan atas asumsi-asumsi. Asumsi-asumsi itu dibalik proposisi-proposisi, ungkapan-ungkapan yang kita gunakan itu pasti terdapat asumsi-asumsi yang perlu juga dikeluarkan, ya, disingkap. Ya. Karena sekali lagi asumsi yang salah akan mengarah kepada kesimpulan yang salah. Dan kita selalu melihat atau berpikir dalam sudut pandang tertentu, dalam perspektif tertentu. Ya. Sudut pandang itu bisa juga kalau dalam bacaan Bapak Ibu perhatikan misalnya profesi orang itu apa, ya. Keterangan tentang dirinya itu apa, itu sebenarnya perspektif. Ya. Perspektif itu bisa perspektif keilmuan, perspektif hobi, perspektif dari segi aliran filsafat, ya. Dari segi pengelompokan sosial misalnya. Bisa dilihat dari perspektif teologis. Ya. Sesuatu kita bisa bahas dari, misalnya COVID-19, kita bisa bahas dari perspektif teologis. Bisa juga kita bahas dari perspektif filsafat. Bisa juga dari perspektif medis. Bisa juga dari perspektif biologis. Bisa juga dari perspektif milenial. Bisa juga dari perspektif misalnya filsafat bahasa. Ya. Dan seterusnya. Ya. Jadi perspektif bisa juga dari perspektif gender, ya, misalnya, ya. Dari perspektif sangat kaya sekali. Ya. Nah, ini gunanya adalah ketika kita menulis atau berbicara, kita harus pastikan perspektifnya kita. Ya. Karena salah memilih perspektif itu, makanya kejelian dalam memilih perspektif akan membuat tulisan atau orasi kita menjadi bermanfaat. Nah, mari kita lihat kaitan antara unsur-unsur pokok ya penalaran dengan standar-standar intelektual. Ya. Sekali lagi kita tadi sudah disampaikan ada 8 unsur pokok penalaran dan standar-standar seperti ini. Kita lihat satu persatu. Purpose. Ketika Bapak Ibu sedang berbicara atau menulis atau sedang melakukan assessment terhadap bangunan penalaran orang lain, yaitu membaca atau mendengarkan,
pastikan purpose-nya. Ya. Setelah menemukan purpose-nya, berlakukan standar. Apakah purpose-nya jelas atau tidak? Clarity atau tidak? Ya. Jadi ini cara kita sebenarnya untuk memahami bacaan. Setelah menemukan purpose, ya kita cek apakah clear nggak purpose-nya. Ya. Nah, kalau dalam tulisan-tulisan ilmiah, saya kira purpose-nya tidak bermasalah. Ya. Tulisan jurnal, ya ilmiah ketat itu biasanya purpose-nya selalu ada. Ya. Bahkan dalam mengajarkan kita selalu menggunakan purpose. Tetapi dalam artikel-artikel pendek, Bapak Ibu, artikel koran misalnya, essay, ya, nah, itu perlu diungkapkan karena tidak selalu, ya kebanyakan malah tidak secara eksplisit dicantumkan purpose-nya. Sebagai pembaca atau sebagai orang yang lakukan assessment, ya, itu kita harus bisa menemukan purpose. Ya. Dan yang berikut selain jelas, dia harus logis. Ya. Karena kalau purpose yang dirumuskan tidak logis, ya itu sulit tercapai. Ya. Padahal pembahasan itu kan dalam rangka untuk mencapai purpose. Ya. Karena itu dia harus logis. Ya. Dan yang berikut harus aktual, harus ada kebaruan. Ya. Ya. Mengapa? Kalau tidak ada kebaruan, tulisan kita atau bicara kita tidak ada alasan untuk orang mendengarkan. Untuk apa orang mendengarkan kalau kita tidak lakukan hal yang baru? Ya. Tentu kebaruan ini punya gradasi, ya, tergantung dari bidang keilmuan atau disiplin yang kita geluti. Ya. Jadi aktualitas itu dalam pengertian yang seperti itu. Ya. Kalau Anda seorang biolog atau seorang pakar sosiologi agama barangkali, pakar sosiologi atau komunikasi, dan Anda menulis, ya, maka harus menghadirkan hal-hal kebaruan di dalam bidang itu, ya, nah, supaya memberikan alasan bagi orang untuk membaca atau mendengarkan Anda. Jadi tidak hanya sekedar menulis, ya, saya kira banyak sekali begitu, ya, sekedar orang menulis atau berbicara yang sebenarnya tulisan dan bicaranya itu sudah banyak dibahas orang, ya. Perspektifnya sudah banyak dia bahas orang. Ya. Jadi harus menemukan perspektif yang unik, perspektif yang lain supaya kita menghadirkan kebaruan. Yang berikut adalah permasalahannya, questions. Ya. Questionnya juga harus jelas, ya. Nah, harus clear, ya. Karena kalau question ini pemicu kita untuk lakukan penelitian. Boleh dikatakan question ini adalah katakanlah hipotesis kan sebenarnya. Kalau kita buat jadi statement, maka dia menjadi hipotesis kan sebenarnya. Nah, jadi kalau purpose-nya ke Jakarta, lalu kita hipotesisnya, question yang mengarahkan kita ke Surabaya, nah itu sudah tidak logis jadinya. Ya. Nah, jadi dia harus jelasnya di situ, jelasnya dan memastikan permasalahan dan question itu, purpose itu menyatu, relevan. Ya, dia relevan itu artinya relevan dengan purpose. Ya. Berkaitan dengan purpose, permasalahan tidak boleh berbeda dari purpose. Ya. Karena dua-dua sejalan. Ya. Begitu di kesimpulan terjawab, maka jawaban di kesimpulan itu adalah sekaligus memastikan bahwa purpose telah tercapai dan question telah terjawab. Ya. Jadi kesimpulan untuk kedua unsur dasar itu. Ya. Yang berikut konsep kunci. Ya. Konsep kunci yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu definisinya, pendapat ahli, model teoretiknya, paradigma filosofisnya, ya, hukum ilmiahnya, ya, itu bentuk-bentuk dari konsep kunci harus akurat, harus tepat. Ya. Tepat dalam hal apa? Tepat itu dan akurasi itu berkaitan dengan purpose. Ya. Konsep kuncinya katakanlah purpose-nya adalah kita buat masakan enak, tapi konsep kunci yang dibahas di situ, konsep kunci yang digunakan misalnya adalah semai rambut yang paling trendy misalnya, ya itu tidak akurat, ya, tidak presisi jadinya, ya, tidak tepat karena dia meleset dari purpose, ya. Ya, jadi konsep kuncinya harus punya standar ketepatan, ya, terhadap unsur tujuan. Ya. Lalu yang berikut konsep kunci harus relevan. Ya, relevan ini juga masih dalam kaitan dengan permasalahan dan purpose. Ya. Lalu yang berikut informasi. Ya, informasi sekali lagi adalah fakta, data, bukti-bukti, hasil penelitian, pendapat berlaku, ya. Jadi semua yang empirik ada di sini
harus relevan. Ya, relevan sekali lagi berkaitan dengan permasalahan dan purpose. Ya. Karena dalam rangka untuk menjawab permasalahan dan purpose. Lalu cukup, harus memadai. Jangan sampai informasinya cuma sedikit, kesimpulan kita terlalu besar. Ya. Saya ambil contoh misalnya mungkin yang paling aktual sekarang ya, kemarin ya apa namanya BEM apa UI atau BEM apa Indonesia itu SI kan, nah, itu kan mau lakukan demonstrasi karena dianggap 7 tahun bahasanya adalah statementnya adalah 7 tahun rezim Jokowi gagal menipu rakyat ya. Apakah kesimpulan itu tidak terlalu besar ya? Berapa data yang mereka gunakan, data macam apa yang mereka gunakan untuk memproving kesimpulan itu ya. Ini saya kira apa menurut saya ya dari pengamatan kasat mata kita kalau menyebut rezim Jokowi menipu rakyat 7 tahun menurut saya kesimpulan itu terlalu besar ya, untuk providensi data dan fakta yang kalau ada tentu saja karena dia bukan manusia sempurna, tentu saja ada saja, tetapi saya tidak yakin memadai ya cukup untuk membuat kesimpulan sebesar itu ya. Nah, dalam menulis juga begitu, dalam berbicara juga kita begitu, karena kadang kita kesimpulannya terlalu besar ya, padahal data yang tersedia tidak memadai untuk buat kesimpulan sebesar itu. Atau sebaliknya ya. Kesimpulannya terlalu sempit, padahal datanya banyak sekali ya. Banyak kali seperti itu, orang tidak sadar bahwa datanya sangat kaya sekali. Tapi kesimpulannya ya, bahkan kesimpulan tidak ada ya, karena meringkas kembali apa yang telah dibahas di bagian pembahasan ya. Jadi cuma ringkasan saja bukan kesimpulan ya. Artinya data yang begitu kaya, data yang capek-capek dibawa dari Papua sana ya, yang begitu apa namanya unik misalnya, atau dibawa dari pedalaman Kalimantan, tidak menghasilkan kesimpulan apa-apa ya. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Jadi kememadaian data itu ya untuk memproving ya pencapaian purpose dan terjawabnya question itu menjadi faktor penting ya. Dan yang berikut asumsi ya. Asumsi-asumsi yang ya, meskipun ini implisit tetapi harus kita ungkapkan, itu harus relevan berkaitan dengan purpose ya. Karena kalau asumsi berbeda dengan purpose, itu pasti akan mengarahkan kita kepada kesimpulan-kesimpulan yang keliru, ya. Kesimpulan yang tidak persisi dengan apa namanya purpose. Yang berikut tentu asumsi harus logis ya. Anda bisa saja punya tujuan yang hebat, ya question yang semua clear ya. Tetapi kalau Anda punya asumsi yang keliru tentang apa namanya isu itu, ya Anda bisa mengarahkan Anda pada kesimpulan yang berbeda ya. Katakanlah misalnya orang tulis tentang apa namanya gender misalnya ya, misalnya itu tentang gender, purpose-nya clear sekali, masalahnya clear sekali, tetapi sebenarnya dia punya keyakinan atau dia punya potensi bias gender sebenarnya ya. Asumsi adalah keyakinan sebenarnya Bapak, keyakinan alam bawah sadar ya, sehingga tidak muncul di luar, tetapi dia muncul di dalam apa namanya proposisi pernyataan kita. Di balik pernyataan kita itu sebenarnya mengandung asumsi-asumsi ya, dan bisa terlihat dari pernyataan kita ya, baik di dalam apa orasi maupun dalam tulisan ya. Nah, itu akan mengarahkan kepada kesimpulan yang keliru ya, karena ditopang oleh asumsi-asumsi yang tidak apa namanya tidak logis ya. Nah, karena itu harus bisa diungkapkan asumsi-asumsi itu ya, supaya bisa pastikan asumsi-asumsi itu menerapkan standar relevan dan logis ya. Yang berikut adalah inferensi atau kesimpulan ya. Kesimpulan yang pertama adalah standar ketepatan atau akurasi ya. Tepat berkaitan dengan apa? Tepat berkaitan dengan purpose ya. Kesimpulan sekali lagi adalah jawaban terhadap atau pernyataan yang menunjukkan, memastikan kita telah mencapai purpose-nya dan sekaligus jawaban tegas terhadap permasalahan atau question-nya. Jadi ketepatannya di situ. Lalu yang berikut kedalaman. Kesimpulan itu harus dalam. Artinya apa? Kesimpulan kita harus hasil internalisasi ya, hasil apa nih perenungan yang dalam terhadap data ya, terhadap informasi yang terkumpulkan ya.
sehingga dia harus dalam, mengalami apa kedalaman. Kedalaman itu berkaitan dengan katakanlah teori-teori sejenis atau kesimpulan kita dalam rumpun teori, ya, dia mendalam, artinya dia detail, ya, secara apa namanya konvergen, ya. Jadi mulai dari apa namanya katakanlah teori besarnya sampai ke bawah, itu yang dimaksud dengan kedalaman. Kedalaman ini tentu dalam pengertian ini sangat terkait dengan hasil interpretasi dan internalisasi terhadap fakta-fakta, data-data yang kita gunakan, ya. Nah, saya kira ini yang dalam apa kebiasaan kita ini yang belum sampai. Tetapi pada saat yang bersamaan dia harus mengandung keluasan. Keluasan itu artinya apa? Kesimpulan yang kita buat itu harus bisa dikaitkan dengan kesimpulan di teori-teori yang lain, ya, tetapi terkait, ya. Rumpun-rumpun teori, rumpun-rumpun profesi atau bidang-bidang keilmuan yang di luar itu tetapi masih terkait, ya. Sehingga kita punya membuat perbandingan, ya. Nah, itu namanya keluasan, ya. Jadi dia punya kedalaman sekaligus keluasan, ya. Karena apa? Karena kesimpulan itu adalah boleh dikatakan titik koordinat Anda di tengah-tengah semesta pengetahuan, ya. Nah, jadi membayangkan pengetahuan itu sebagai alam semesta, maka kesimpulan kita adalah titik koordinat yang menunjukkan kepada para katakanlah komunitas ilmu keilmuan kita bahwa di sini posisi saya ada di sini, ya. Sehingga dia memancing atau dia bisa masuk di dalam diskusi-diskusi komunitas keilmuan yang sama, ya, untuk memperkaya, menguji kesimpulan Anda, memperkaya kesimpulan Anda, bisa juga membantai kesimpulan Anda dengan data yang lebih kuat, ya. Gunanya adalah supaya Anda lebih kerja keras lagi untuk mencari data. Tetapi kalau tidak tertolong, ya Anda harus dengan rendah hati, ya, intellectual humility, ya, mengakui kesimpulan Anda salah atau tidak tepat, ya, sehingga Anda bisa memperbaikinya, misalnya kayak gitu, ya. Nah, jadi sekali lagi kesimpulan adalah koordinat Anda di dalam semesta pengetahuan. Karena itu dia harus punya kedalaman dan punya keluasan, ya. Hanya dengan kedalaman dan keluasan, ya, kedalaman adalah vertikalnya, keluasan adalah horizontalnya, kita menentukan titik, ya, titik ordinat kita. Lalu yang berikut, dia harus fairness, ya. Buatlah kesimpulan yang fairness, kesimpulan yang tidak menyerang, ya, pandangan orang lain, tidak menyerang orang karena latar belakang apapun juga, ya, mempertimbangkan perbedaan-perbedaan, ya, dan seterusnya. Jadi kesimpulan harus fairness, karena sebenarnya fairness itu dengan sendirinya bisa tercipta kalau kita sudah memenuhi standar kedalaman dan keluasan, ya. Karena keluasan itu kan memungkinkan kita untuk mempertimbangkan, ya, pandangan-pandangan yang berbeda, perspektif-perspektif yang berbeda, ya. Nah, itu sudah dengan sendiri fairness, tetapi ya tetap dibuat eksplisit supaya kita ingat, ya, bahwa kesimpulan yang kita buat harus fairness, ya. Sambil contoh tadi, ya, kesimpulan yang membuat orang menggambar karikatur Nabi Muhammad itu namanya kesimpulan yang cari hal namanya, ya, tidak fairness, ya. Atau kesimpulan yang mengatakan bahwa para siswa tidak perawan, ya, itu saya kira itu cukup mengerikan sebenarnya, tidak fairness, ya. Dan yang berikut tentu kesimpulan harus signifikan. Signifikan itu, ya, juga, ya, maksudnya dia menggambarkan signifikansi, menggambarkan kekuatan ketepatannya, ya. Nah, kita kan ukur, kalau ini kan bahasa-bahasa kuantitatif sebenarnya, kan, statistik, kan, signifikansi, berapa signifikansinya, penerimaan hipotesis itu pada level signifikansi berapa persen, kan gitu, ya. Jadi istilahnya ini menggambarkan kualitas ketepatannya, ya, berkaitan dengan pencapaian purpose atau jawaban terhadap question, ya. Nah, itu kesimpulan. Sekali lagi Bapak Ibu, kesimpulan adalah diri Anda sendiri. Artinya kesimpulan adalah temuan Anda, ya. Di sini aku berdiri, maksudnya dalam pengertian sebagai saintis, ya, di sini aku berdiri, inilah aku, ya. Itu kesimpulannya. Lalu karena ada kesimpulan, maka pasti ada implikasi dan konsekuensi. Ya, sekali lagi implikasi adalah konsekuensi, runtun
logis dari kesimpulan, dan konsekuensi adalah runtun tindak dari kesimpulan. Karena itu harus memenuhi satu syarat aja, keadilan, fairness ya. Implikasinya harus fairness. Sebenarnya kalau kita sudah aman, kesimpulan kita sudah fairness, maka dengan sendirinya implikasi kita bisa fairness ya. Tetapi ya perlu dimasukkan standar minimal ini supaya kita bisa memastikan ya, mengujinya berulang-ulang ya. Dan yang berikut adalah point of view ya, sudut pandang ya. Sudut pandang itu tentu harus relevan ya, relevan berkaitan dengan topik yang kita bahas, relevan berkaitan dengan purpose ya. Kalau misalnya Anda seorang katakanlah seorang ahli di bidang politik misalnya, lalu Anda menggunakan sudut pandang sebagai politisi untuk membahas kinerja para petani dalam menggunakan pupuk tertentu. Nah, ini saya kira point of view yang tidak fairness terhadap pembahasannya ya, juga tidak relevan jadinya ya. Nah, itu kan sudah sulit membayangkan bagaimana Anda memproses itu dan bagaimana kesimpulan Anda ya. Tentu Anda pasti punya kesimpulan, tapi apakah kesimpulan itu valid, bermanfaat, itu bisa diperdebatkan kalau begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu, itu keseluruhan ya dari model pemikiran kritis UKSW ya, yang modifikasi dari Paulian Richard Paul. Sekali lagi, unsur-unsur pokok penalaran harus menerapkan ya, standar intelektual untuk membangun wisdom atau kebajikan intelektual dalam rangka memperkuat bangunan penalaran kita ya. Jadi kita sekali lagi adalah arsitek-arsitek penalaran ya, arsitek-arsitek bernalar ya. Nah, itu pastikan kita adalah arsitek bernalar yang mumpuni ya. Nah, saya tegaskan lagi, standar yang kita gunakan mulai dari purpose sampai dengan sudut pandang, itu adalah standar minimal yang digunakan ya. Itu standar minimal. Artinya tidak boleh tidak ya. Anda bisa gunakan lebih dari itu, misalnya sudut pandang. Sudut pandang Anda bisa selain relevan, fairness, Anda juga bisa misalnya pakai kejelasan misalnya. Ya silakan ya. Kecukupan misalnya, silakan ya. Kalau sepanjang Anda pahamnya bisa pakai ya dipakai aja ya. Atau di purpose, Anda pahamnya selain kejelasan misalnya tambah juga misalnya dengan katakanlah ya keadilan, supaya purpose juga adil, ya silakan ditambahkan, tidak masalah dengan itu. Tetapi yang tadi semua disampaikan tadi ya, itu adalah standar-standar minimal ya, untuk semua unsur-unsur atau untuk setiap unsur-unsur pengetahuan atau unsur-unsur berpikir kritis. Saya kira itu Bapak Ibu, mungkin kita buka diskusi saja dulu sebelum kita akhiri. Silakan Bapak Ibu, saya kira karena jumlah kita tidak banyak ya, bisa bertanya langsung saja ya. Yang mau bertanya silakan, apakah perlu raise hand atau langsung saja di mute lalu bicara. Silakan Bapak Ibu. Dan adik-adik mahasiswa, silakan ya. Apakah ada? Saya lihat di chatroom. Oh, chatroom. Oh, saya kira tidak ada ya. Oke, sambil menunggu Bapak Ibu ya, ada yang membuat tanda di sudut pandang dan wisdom. Apakah yang membuat tanda ini mau bertanya atau mau silakan. Ya. Oh ya.
Silakan Bapak Ibu. Pak Sam, mungkin saya Gustin. Oh, Bu Gustin, silakan. Ya, saya setelah maaf saya tidak buka cam ya Pak. Ya. Setelah mengikuti kuliah kita pemikiran kritis ini beberapa kali, saya merasa bahwa itu sebetulnya yang kita lakukan khususnya ketika mungkin kita melakukan penelitian. Jadi banyak kita betul-betul menggumuli itu ketika kita melakukan penelitian, Pak. Nah, kalau boleh tadi slide-nya ditayangkan lagi Pak yang tadi. Oh ya. Yang standar dan itu. Nah, saya ini kan baru belajar ini Pak, penelitian kualitatif begitu ya. Nah, kalau di kuantitatif biasanya sejak awal itu kan tujuan clear, kemudian mana yang tadi itu ya Pak ya. Ya, jadi tujuan, permasalahan, konsep-konsep itu biasanya sejak awal sudah sangat matang begitu ya kalau di kuantitatif karena kita menggunakan deduktif. Tapi ketika di kualitatif itu kan kadang-kadang situasi itu mengubah gitu. Apakah saya yang mengalami kesalahan atau apakah memang demikianlah proses kualitatif sehingga kadang-kadang kita malah merumuskan ulang persoalan, terus merumuskan ulang konsep-konsep kunci. Itu yang sekarang ini saya menjadi kebingungan ketika dalam proses itu kok seperti ini jalannya begitu ya. Bahkan mungkin asumsi-asumsi kita kembali lagi kita cek begitu. Apakah memang demikian ya Pak ya dalam proses ketika kita menggunakan pendekatan kualitatif. Demikian Pak. Betul Bu Gusti, terima kasih. Ini pertanyaan yang penting sekali. Ada dua hal yang ingin saya jawab ya. Yang pertama, Bu Gustin, memang dalam penelitian kualitatif ya, apalagi kalau kita pakai pendekatan fenomenologi ya, atau konstruktivisme ya, itu memang dengan gayanya kan memang harus dibangun dari bawah ya. Tapi prinsip intinya tetap bahwa kita setia pada fakta, pada data, pada temuan, kan gitu ya. Nah, jadi dalam model-model penelitian seperti itu, katakanlah fenomenologi tadi, ya dalam tanda kutip hipotesis, kan ini kualitatif kan tidak hipotesis sebenarnya. Tapi pertanyaan-pertanyaan kunci yang kita gunakan untuk turun di lapangan itu hanya sebagai pengarah sementara, kan gitu ya. Lalu kita ke lapangan dan kita menemukan sesuatu yang baru, ya kita lakukan rekonstruksi terhadap temuan lapangan, lalu kita abstraksi dia. Jadi memang betul bahwa dalam penelitian kualitatif sangat mungkin untuk kita merubah semua itu, tetapi prinsip dalam berpikir kritis adalah dia harus ada. Itu intinya sih, harus ada data yang mendukung. Karena kan kita melaporkannya kan, ini kan bicara bukan di penelitian, tapi melaporkan penelitian. Nah, ketika kita melaporkan, bahwa kita pergi, lalu ternyata yang proposal yang kita pakai, semuanya berubah di lapangan, misalnya, ya kan? Nah, ini kan tapi kemudian ketika kita melaporkan, standar-standar ini harus terpenuhi. Harus ada purpose, harus ada, dan seterusnya. Jadi, bukan kepada prosesnya, ya, semata-mata proses, tapi terutama pada hasilnya. Karena nanti dalam berpikir kritis, ya, itu kita sebut dengan dialektika. Jadi pada akhirnya sebuah proses pengetahuan dia dikomunikasikan ya kalau bahasa bagusnya adalah di dalam komunitas keilmuan yang sama dan dikomunikasikan hanya dengan dua cara ya, verbal ya dan menulis begitu ya. Nah, ketika dikomunikasikan secara verbal maupun menulis, dia sudah harus memenuhi unsur-unsur dari bangunan penalaran ini. Itu maksudnya, Gusti. Kalau memang eksakta jelas, sebuah rumus-rumusnya tingkat persisinya tinggi. Jadi memang waktu kami dulu presentasi di pimpinan, ya Pak Surya ya, Pak Terlima yang mengingatkan kami bahwa bagi kami di eksakta akurasi dan presisi itu punya perbedaan.
Dan itu penting sekali. Ya, kalau orang buat misalnya orang medis atau yang merancang pesawat misalnya, kalau tidak punya tingkat persis, dia harus dua-duanya berbeda dan dua-duanya harus terpenuhi akurasi maupun presisinya. Karena kalau ada sedikit yang tidak presisi, wah itu berbahaya, bisa punya implikasi yang masalah kemanusiaan ini soalnya, ya. Dan seterusnya. Dalam ilmu sosial, mungkin akurasi persis itu tidak mungkin sama, bisa dipahami sama, tidak masalah. Tapi bagi eksakta, jadi unsur-unsur dan standar-standar ini bisa ya, diterjemahkan di dalam bidang keilmuan atau katakanlah pendekatan penelitian masing-masing. Nah, yang kedua, ini tidak hanya untuk riset, Bu Agustin. Paling utama adalah berpikir kritis itu berguna di dalam mengungkapkannya, mengkomunikasikannya atau mendialektikanya. Tentu proses-prosesnya, proses epistemik ya, seperti yang salah satu menjadi standar kebajikan intelektual kita, yaitu kebajikan epistemik, itu tentu harus terpenuhi. Ya. Ini lebih mengarah kepada yang metodologi penelitian yang benar kalau kita mau riset penelitian. Jadi prosesnya juga betul, tetapi yang bisa diukur di sini karena ketika kita mendialektikanya, baik kita secara verbal maupun ditulis, itu membuka ruang bagi komunitas ilmiah civis untuk melakukan asesmen terhadap bangunan penalaran kita. Nah, dia melakukan asesmen dengan menggunakan ini, katakanlah indikator asesmen. Demikian juga ketika Bu Agustin dan teman-teman membaca, lakukan critical reading atau mendengarkan, lakukan critical listening, itu juga unsur-unsur ini, indikator-indikator ini menjadi indikator asesmen untuk melihat seberapa kuat bangunan penalaran dari pembicara atau bangunan penalaran dari penulis. Dan itu membuka ruang bagi kita untuk katakanlah bertanya atau mengajukan kritik. Oh, menurut saya purpose-nya kurang jelas, ya. Atau misalnya kesimpulannya terlalu besar, misalnya, ya. Atau kesimpulannya kurang dalam, misalnya. Jadi ya dalam kelas-kelas untuk bahasa itu kami ajarin sebenarnya setiap penyampaian, setiap kuliah atau setiap Anda membaca, Anda sudah punya ini sekitar 30 indikator ya. 30 peluang untuk Anda bertanya. Jadi bisa bertanya dari salah satu di antara 30 ini kan gitu. Bisa bertanya soal ketersediaan datanya, bisa asumsinya, bisa kesimpulannya dan seterusnya. Jadi boleh dipahami ini sebagai indikator assessment, tetapi itu diberlakukan terhadap produk penalaran. Ya, dan produk penalaran itu hanya dua sekali lagi, orasi dan tulisan. Begitu, Bu Gusti. Semoga menjawab. Kalau tidak silakan memberikan respon lagi supaya kita diskusikan. Iya, cukup sudah cukup, Pak. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Bapak Ibu, Bu Loren ya. Bu Loren ingin menyampaikannya untuk menjelaskan lebih dalam. Silakan Bu Loren. Oke, ya Bu Loren tidak ada tapi di chat room Bu Loren bertanya soal metode apa yang dipakai untuk melatih diri yang menjadi pemikir kritis ya. Wah, ini ya metodenya banyak ya. Kemarin Pak Riki sudah menyampaikan metode Sokratik. Metode Sokratik memang sebuah metode yang kita gunakan sebenarnya untuk mendalami. Ini sebenarnya bentuk asesmen juga sebenarnya, mendalami hasil penalaran tertentu, misalnya bacaan. Ya. Jadi semua orang membaca teks yang sama, lalu pertanyaan-pertanyaan Sokratik digunakan itu untuk mendalami pemahaman, memastikan pemahaman tentang teks itu. Jadi itu bukan dalam diskusi Sokratik itu sebagai alat bantu untuk kita berpikir kritis, itu bukan untuk mengeksplor pikiran kita, itu harus dibedakan. Menggunakan metode Sokratik supaya kita mendalami materi atau pikiran, nalar, produk nalar dari orang yang menulis itu, yang sedang kita baca. Dan di situ pikiran kita jangan dibawa-bawa ke situ. Nah, saya lihat dalam kebiasaan kita dalam diskusi, ya, membaca bahannya, tapi kemudian waktu diskusi, semua diskusi keluar dari bahan bacaan.
sehingga kita tidak punya keterampilan untuk mendalami logic of content penalaran dari penulis atau dari pembicara. Nah, metode Sokratik adalah salah satu cara untuk kita melatih berpikir kritis, yaitu dengan cara kita mendalami pikiran orang. Lalu setelah kita pahami, baru kita menyampaikan pandangan dari pikiran kita. Karena itu dalam apa namanya penjelasannya Richard Powell dan Linda Elder, ketika kita mendengarkan atau ketika kita membaca, kita sebenarnya masuk ke dalam logika orang lain, logika penulis atau logika pembicara. Nah, dengan masuk luruh menyatu di dalam logikanya itu atau logic of content yang disampaikannya itu, barulah kita keluar, kita bisa menyampaikan pendapat. Tetapi pendapat kita keluarkan setelah kita sudah menyatu, mendalami benar pikiran itu. Nah, kebiasaan kita yang tidak kritis itu adalah ya baru membaca judulnya saja kita sudah mulai bertanya, sudah mulai menggugat malah ya. Jadi sebenarnya tidak, itu yang tidak kritis. Kalau menurut Paulus itu kritis. Kritis adalah mendalami semua, mendalami semua alam berpikirnya, semua bangunan malam dari produk penalaran itu, baik tulisan maupun orasinya, barulah kita memberikan penilaian. Nah, itu yang dimaksud. Bahkan berpikir kritis itu juga kalau untuk melatih kemampuan, metode untuk melatih kemampuan berpikir kritis, itu sederhananya menurut Paulus adalah belajar untuk mengkritik diri sendiri. Ketika kita berpendapat, pertanyakan sendiri, apakah pandangan saya ini sudah betul? Apakah ada data yang mendukung pernyataan saya ini? Apakah saya menyimpan atau pernyataan saya ini di baliknya ada asumsi-asumsi tertentu yang tidak eksplisit, tetapi berpotensi untuk menyesatkan misalnya. Nah, itu terbiasa untuk mengkritik diri sendiri, itu adalah cara lain dalam melatih kemampuan berpikir kritis. Yang lain-lainnya adalah ya saya kira yang kita gunakan Bu Loren adalah yang melatih, dan nanti termasuk materi ini juga nanti di akhirnya saya akan kasih satu bacaan untuk Bapak Ibu membacanya. Jadi lakukan katakanlah melatih critical reading, ada memberikan bacaan lalu Bapak Ibu membaca artikel pendek saja cuma 3 halaman ya dari Kompas, lalu Bapak Ibu hanya mengidentifikasi. Jadi untuk sebentar hanya identifikasi saja unsur-unsur pokoknya, jangan dulu ke standar dan kebajikan yang tertulis, cukup di unsur pokoknya dari penalaran bangunan nalar dari tulisan itu juga bagian dari melatih berpikir kritis. Latihan yang lain juga dilakukan dengan dengan critical listening. Itu nanti minggu berikut kami akan bagikan video kepada Bapak Ibu, video pendek juga ya, tidak panjang, ya, paling 3-5 menit. Bapak Ibu mendengarkannya lalu mengidentifikasi unsur-unsur penalaran. Nah, itu termasuk melatih. Nanti juga kita akan sampai ke critical writing dan speaking. Artinya Bapak Ibu menulis, dan di situ karena Anda adalah arsitek penalaran, maka di situ Bapak Ibu akan melatih untuk menggunakan pendekatan berpikir kritis dan menulis, yaitu memastikan bahwa unsur-unsur atau elemen-elemen semua ini terpenuhi di dalam tulisan Anda. Demikian juga nanti melatih critical speaking, di mana Bapak Ibu akan diminta untuk membuat video ya 3-5 menit juga yang menggambarkan ya keterpenuhan dari unsur-unsur berpikir kritis ini. Ya. Biasanya secara praktek sudah mudah ya. Ketika kita sudah menulis, maka yang kita tulis itu karena sudah memenuhi semua unsur ini, itu aja yang rekam ya, dipresentasikan ya, kira-kira begitu dalam 3-5 menit. Tetapi harus pastikan bahwa dalam presentasi itu juga terpenuhi ya, unsur-unsur itu. Tentu ya jangan sampai dibuat kaku. Seperti ya purpose saya adalah tidak perlu kaku seperti itu, dia mengalir saja, tetapi harus ada desain template ya, sehingga memastikan bahwa katakanlah rancangannya itu memenuhi semua unsur-unsur. Saya kira itu cara-cara untuk melatih berpikir kritis, Bu Loren. Jadi dengan cara sendiri, melatih sendiri, mempertanyakan pandangan-pandangan sendiri, menggunakan metode Sokratik, sering berdiskusi dan menanggapi dengan baik dengan model-model pertanyaan Sokratik maupun menanggapi
dengan menggunakan ya sekitar 30 unsur yang ada di sini ya. Nah, itu akan membuat kita peka dan terbiasa ya, dalam menggunakan tools berpikir kritis. Sekali lagi, berpikir kritis ini hanyalah sebuah tools ya untuk melakukan aktivitas akademik maupun sebenarnya aktivitas keseharian. Saya kira itu Bu Lorin, semoga itu bisa menjawab. Lalu ada juga yang ini ada yang pertanyaan yang tidak terkait materi, saya tinggalkan dulu. Oh ya, Bu Lorin sudah, terima kasih. Ya, apakah ada lagi yang mau berdiskusi, bertanya atau menggugat, ya, memprotes, itu masalah ya, supaya kita diskusikan secara lengkap di sini ya. Masih. Maaf Pak, saya masih mute. Oke, ya. Sorry, ini terganggu. Nah, Bapak Ibu, apakah ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi atau memprotes? Prinsipnya Bapak Ibu sambil menunggu kalau ada mau bertanya. Prinsipnya kerja-kerja kita itu dengan berpikir kritis, tools berpikir kritis itu memastikan kita untuk menggunakan itu. Nah, saya setuju dengan Bu Agustin misalnya bahwa dalam riset ya itu sudah tidak diragukan lagi karena semua sudah ketat, ada purpose sudah pasti, sampai metodenya itu semua jelas. Nah, ini hanya terutama supaya kita sadari bahwa itu juga harusnya digunakan juga dalam presentasi, ya, dalam mengajar, dalam mendengarkan, dalam berdiskusi, dan jadi dalam semua aktivitas akademik harus digunakan untuk memenuhi sebuah standar-standar ini, tidak hanya dalam riset. Ya. Nah, itu maksudnya. Jadi secara ketat kita menggunakan tools berpikir kritis ini supaya kita mendapatkan memproduksi atau ya produksi hasil-hasil penalaran yang berkualitas. Nah, sambil tidak ada Bapak Ibu, kita lihat di sini ya aplikasinya, seperti saya sudah pernah sampaikan ini. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya, jadi aplikasinya ada dalam 4, saya sebut ini mungkin sebutan yang tidak terlalu pas ya, dengan aktivitas akademik ya, atau katakanlah 4 domain aktivitas akademik, yaitu listening dan reading. Listening dan reading ini saya sebut itu sebagai ada pada bidang epistemologi ya, di mana kita ketika kita membaca dan mendengarkan sebenarnya kita sedang mengoleksi data, mengorganisir data dan informasi sebenarnya ya, untuk memperkuat pengetahuan kita. Nah, ketika kita lakukan dialektika dan atau mengkomunikasikan pengetahuan kita, ini sudah membackup kita, memperkaya kita. Ya. Nah, dan di sini kita melakukan assessment terhadap nalarnya orang lain ya, dalam rangka collecting dan organizing data,
Di sini kita sudah menjadi arsitek penalaran. Kita lah yang membangun nalar dan orang lain yang akan melakukan assessment terhadap kita lewat menulis maupun lewat speaking. Karena itu ketika melakukan assessment di sini kita menggunakan tools berpikir kritis tadi, ada sekitar 30 indikator tadi ya, di 3 elemen, ya, elemen unsur, standar dan kebajikan. Demikian juga dalam hal ketika kita mengkomunikasikan pengetahuan. Ketika menulis harus pastikan itu 30 itu terpenuhi. Ketika kita speaking itu juga pastikan itu terpenuhi. Itu prinsip-prinsipnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, karena puncaknya adalah dialektika, kalau kita membaca berpikir kritis maupun nanti sebenarnya di liberal arts juga ada itu ya. Prinsipnya adalah pada dialektika atau mengkomunikasikan pengetahuan, maka kita fokus di sini. Kita berhubungan dengan orang lain hanya lewat dua itu, writing atau speaking. Nah, karena itu syarat-syarat intelektual ini harus intelektual skills ini harus terpenuhi. Yang kita sebut sebenarnya mencoba disebut itu bagian substansi dari minoritas kreatif. Jadi kita mencoba memberi isi ya, kepada minoritas kreatif. Saya sempat berubah ini minoritas kreatif dan high-minded ya, thinker, tapi kemudian Pak Rektor bilang sebenarnya tidak perlu high-minded lagi, karena di dalam substansi minoritas kreatif itu juga sudah ada high-minded. Jadi supaya kita fokus kepada profil kita, profil UKSW, yaitu menciptakan minoritas kreatif. Nah, saya kira itu Bapak Ibu, ya. Apakah masih ada yang ingin berkomentar? Kalau tidak saya akan membuat kesimpulan ya, lalu memberikan nanti tadi akan saya bacaan ya, baca ke Bapak Ibu supaya dikerjakan sebagai tugas critical reading. Oke, kalau tidak ada, maaf saya sebentar karena ada Paul yang menunggu di depan kampus. Oke, nah Bapak Ibu, baik kita lihat di sini. Berpikir kritis memiliki elemen standar untuk menjamin objektivitas dan universalitas penalaran. Jadi adanya berpikir kritis itu supaya memberikan kita standar objektivitas dan universalitas pengetahuan atau penalaran. Nah ini memang Richard Paul sempat berdebat dengan Impact ya, seorang pakar pendidikan dari Kanada dan juga saya kira dengan Bloom ya, Samuel Bloom ya, berkaitan dengan konsep ini. Dia dianggap artinya isi debatnya adalah bahwa pengetahuan itu tidak ada yang objektivitas ya. Semua pengetahuan punya ciri tersendiri, punya perspektif sendiri, sehingga sangat spesifik, tidak mungkin objektif. Nah, tapi lalu nanti perdebatan mereka di New York Times tahun 80-an atau 90-an ya, diselesaikan dengan saling mengakui bahwa masing-masing dia dari perspektif yang berbeda. Ya. Misalnya belum dianggap dilihat dari strukturnya, level-level dalam proses ilmiah, sementara Richard Paul lihat dari prosesnya. Jadi dianggap masalah itu selesai ya. Karena dalam debat itu Richard Paul menganggap Bloom dan Peck itu sangat atomistik ya. Melihat kebenaran itu menjadi kebenaran spesifik dan tidak objektif. Nah, tapi dengan melihat bahwa di struktur penalarannya, maka itu lah yang memberikan jaminan bahwa pengetahuan itu bisa objektif dan dengan standar yang sama. Dimanapun juga di planet ini, kalau lakukan sesuatu harus punya purpose, tidak mungkin tidak, kan gitu ya. Pasti harus ada pertanyaan yang dijawab. Jadi dia tidak masuk ke dalam spesifikasi keilmuan tertentu, tapi dia memfasilitasi performance atau penampilan nalar, pembangunan nalar dalam bidang apapun, bahkan seni dan teologi itu dia masuk. Dan berikut seorang pemikir kritis memiliki habit ya, dalam menerapkan elemen-elemen
30 elemen itu dalam aktivitas bernalar. Jadi tidak hanya dalam aktivitas akademik sesungguhnya, tetapi juga dalam aktivitas sehari-hari. Dan yang berikut, sebagai makhluk bernalar, elemen berpikir kritis menjadi, saya sebut dengan kacamata mental, bentuk kekeran dalam menangani realitas dan menjalani kehidupan. Jadi dengan demikian maka saya mau bilang bahwa berpikir kritis tidak hanya sebagai alat yang kita gunakan ketika kita menangani pekerjaan akademik, aktivitas akademik, tetapi sebenarnya juga menjadi tools kehidupan itu sendiri. Nah, ketika kita melihat sesuatu, ya kita katakanlah berenungkan atau menanyakan purpose-nya apa, ya, temanya apa, ya, masalah apa yang hendak dijawab. Ketika kita lihat teknologi baru pun itu kita pertanyakan, purpose-nya apa, ya, masalah apa yang hendak dibahas, konsepnya apa, ya, dan seterusnya. Jadi mau mengatakan bahwa berpikir kritis adalah sebuah tools dalam kehidupan ini. Nah, saya kira itu Bapak Ibu. Lalu nanti ada tulisan yang mungkin saya akan tunjukin, ya. Dia akan dikirim oleh Pak Riki, tetapi saya akan tunjukkan juga di sini, ya, supaya Bapak Ibu bisa melihat. Nah, tulisan itu saya ambil dari Kompas, ya. Satu saja, saya pikir kalau dua nanti kalau satu saja, ya, judulnya Tantangan Jokowi dan Ironi Riset RI, ya. Ini cuma berapa halaman, nanti Bapak Ibu kerjakan, minggu depan kita diskusikan, ya. Ini sumbernya juga di sini, kita akan diskusikan minggu depan. Yang Bapak Ibu kerjakan adalah mengidentifikasi, ya, 8 elemen, 8 katakanlah unsur inti, ya, yaitu purpose-nya apa, question yang hendak dijawab dalam tulisan ini apa, konsepnya apa, informasi yang digunakan apa, asumsi sampai dengan kesimpulan dan sudut pandang. Nah, jadi yang ditulis adalah di dalam tulisan itu, misalnya tulis judul bacaan apa, ya. Di sini Tantangan Jokowi dan Ironi Riset, penulisnya siapa, sumbernya di mana, kemudian langsung purpose, titik 2 apa, kemudian question apa, dan seterusnya. Jadi cuma itu saja, ya. Tidak panjang, tidak membuat tulisan, melainkan hanya mendiagnosis, ya, atau melakukan assessment terhadap bangunan penalaran ini, ya, bangunan penalaran dari Laksono Hariwibowo ini. Lalu Bapak Ibu identifikasi, adik-adik mahasiswa, ya, identifikasi struktur, ya, atau unsur-unsur inti. Demikian, apakah ada pertanyaan? Ada yang mau berdiskusi atau ada yang bertanya berkaitan dengan tugas ini? Pas? Halo? Masih ada orang? Ya, pas Pak. Oke, ya. Kalau pas, saya kira kita akhiri, nanti Pak Riki akan kirim bacaan tadi, ya, lalu Bapak Ibu kerjakan, nanti minggu depan kita akan bahas, ya, karena minggu depan kita memang akan bahas tema critical reading, kemudian nanti listening, kalau puncaknya yang menjadi tugas akhir adalah critical writing dan critical speaking. Jadi saya kira pertemuan kita tinggal berapa pertemuan. Begitu ya Bapak Ibu, ya. Nanti nanti Pak Riki akan kirim bacaannya, ya, contoh bacaannya, nanti Bapak Ibu identifikasi itu di depan. Oke, begitu kita bisa akhiri sekarang, ya Bapak Ibu, ya. Adik-adik. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Terima kasih Bapak Ibu, kita sudah ada di sini menyelesaikan materi ini. Materi ini sebenarnya 3 kali pertemuan, tapi kita sudah buat dari 1, ya. Karena memang saya lihat membahasnya terpisah itu tidak akan sulit dipahami.
disatukan semua untuk dibahas, bahkan nanti akan lebih paham lagi kalau kita sudah masuk ke contoh-contoh spesifik. Saya kira itu Bapak Ibu, terima kasih.